Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من خزي يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini, di hari yang mulia, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenankan kita untuk berkumpul mengokohkan keimanan kita kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat yang akan kita lanjutkan dengan salat Jumat berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak saat diwafatkan mudah-mudahan semuanya wafat dalam kondisi husnul khatimah, sehingga mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib mengajak diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini seluruh problematika hidup bisa dirubah menjadi peluang ibadah dan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ke muka bumi ini untuk mengikuti berbagai macam ujian, dan Allah berikan formulanya bagi orang-orang yang beriman, yaitu syukur dan sabar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa ini menjadi tiket satu-satunya untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika orang yang bertakwa, yang diantara ciri istimewanya adalah selalu memberi yang istimewa, bukan sisa di segala suasana. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Kemudian dia adalah termasuk orang yang senang menahan emosi, tidak gampang untuk menumpahkan emosinya. Dan ketika dia termasuk orang yang sanggup menahan emosi, maka Rasulullah menjanjikan kepada mereka, man kadhuma ghaidha, siapa yang sanggup menahan emosinya, maka Allah akan mengganti iman di dalam hatinya dan rasa aman di dalam dirinya. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang senang memaafkan kesalahan orang kepada pribadinya tanpa syarat. Kalau kemudian sifat ini hadir dalam diri, kemudian teraplikasi dalam keluarga, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Karena setiap anggota rumah tangga yang ada di keluarga tersebut adalah orang-orang yang senang memberi istimewa bukan sisa, senang menahan emosi, bahkan senang memaafkan kesalahan yang terjadi pada pribadinya tanpa syarat. Dan ketika itu dirasakan setiap anggota keluarga, maka subhanallah, keluarga ini akan menjadi keluarga produktif. Kemanapun mereka beredar, kemanapun mereka beraktivitas, maka mereka akan membawa nilai ketakwaan diri dan keluarga dalam kehidupannya bersama masyarakat. Di tempat beraktivitasnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tentu inilah doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan, anak turunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan kami pemimpin orang-orang yang takwa. Sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini detik-detik atau jam-jam kedatangan waktu yang diharapkan orang-orang beriman untuk mengupgrade iman mereka menjadi orang bertakwa hampir menyapa kita. Hanya kita tidak tahu apakah iya usia kita sampai bulan Ramadan walaupun hitungannya jam. Maka tentu setiap kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
memohon ampun atas segala khilaf dan dosa kita. Dan mudah-mudahan begitu Allah takdirkan kita berada di bulan Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang beriman, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Supaya kalian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, tentu di sini kita harus mulai menyiapkan diri dan keluarga supaya amaliyah Ramadan tidak sekedar formalitas, tidak sekedar hanya menahan haus dan lapar. Hubungan suami istri yang halal bukan hanya sekedar formalitas sholat tarawih di malam hari, tetapi kemudian aplikasi siam di siang hari, qiyam di malam hari, ini membentuk pribadi-pribadi yang istimewa, yang sebutannya adalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyam di bulan Ramadan, landasannya adalah iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, maka ini akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati bagaimana dahsyatnya bulan Ramadan yang kemudian ini akan mengupgrade orang beriman menjadi orang bertakwa, maka ada dua amalan unggulan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah man shoma, siapa yang siam. Apa yang dimaksud dengan siam? Siam itu adalah menahan diri, memanage syahwat diri yang sudah built-in dalam kehidupan seseorang yang hadir di muka bumi ini. Apa saja syahwat yang harus dimanage? Syahwat yang harus dimanage yang pertama adalah syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap minuman, syahwat terhadap hubungan suami istri yang halal. Yang harus jamaah sekalian perhatikan adalah bahwa manage mulai terbit fajar hingga terbenam matahari adalah syahwat yang halal. Bukan syahwat yang haram, bukan syahwat yang syubhat. Artinya apa? Orang-orang yang beriman ini sanggup memanage, bahkan sanggup meninggalkan, sanggup memutuskan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa hikmah yang bisa kita ambil memanage yang halal ini? Ketika orang beriman itu sanggup meninggalkan yang halal, apalagi meninggalkan yang haram. Allahu Akbar. Karena fakta yang terjadi adalah banyak orang yang sudah berkecukupan, tapi masih bisa mengambil hak orang. Ada orang yang sudah berkecukupan, tapi masih mengambil punyanya orang. Apakah dalam bentuk menipu? Apakah dalam bentuk kecurangan dalam berdagang? Apakah dalam bentuk memanfaatkan jabatan dengan memalsukan tanda tangan dan seterusnya? Sehingga kemudian menghasilkan pendapatan yang tidak halal. Yang tentu ini tidak akan selesai sebelum dia minta diikhlaskan atau diganti. Karena di padang mahsyar nanti akan ada dua hisab. Yang pertama adalah hisab ibadah seorang hamba kepada penciptanya. Kemudian di sirat atau di kontor nanti akan ada hisab antara hamba dengan hamba yang lainnya. Maka oleh karena itu saat orang bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, bahkan termasuk dosa yang besar, dan Allah ampuni dosanya, maka ada satu masalah lagi yang harus dituntaskan, yaitu terkait dengan orang-orang yang pernah dizalimi atau diambil haknya. Karena di sini banyak orang yang ibadahnya bagus, bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, tetapi saat sampai jembatan sirat dalam surga ternyata ada orang yang dizalimi, maka di situ akan ada muqasah atau qisas, atau di mana kebaikan orang akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau kebaikannya kurang, maka dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Sehingga sangat mungkin calon penghuni surga menjadi calon penghuni neraka, dan calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Oleh karena itu, jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf
atau minta diikhlaskan dari hak yang telah diambil ketika itu menjadi milik. Kemudian yang kedua adalah menahan hubungan suami istri yang halal. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Subhanallah, fakta yang terjadi adalah ketika orang tidak sanggup memanage syahwat, ya, syahwat hubungan suami istri yang halal, maka sangat mungkin dia akan terjerumus kepada yang haram. Karena banyak sekali orang yang sudah menikah, punya pasangan yang sah halal, tapi masih melakukan zina. Masih melakukan zina, dan zina diharamkan di dalam Islam. Maka ini perlu menjadi renungan kita, perlu menyiapkan ilmu menyambut bulan Ramadan ini, supaya kita tahu apa yang menjadi syarat sahnya, apa yang menjadi rukunnya, apa yang menjadi sunnahnya, apa yang menjadi adabnya, apa yang menjadi pembatalnya, dan apa tujuan dari syariat Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan sabda Rasulullah SAW, man qama, siapa yang qiyam setelah kita melakukan siam di siang hari, ya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, maka upayakan saat berbuka adalah bukan mengumpulkan segala makanan, karena kita akan melakukan long life management, yaitu melakukan pembinaan pelatihan manajemen hidup yang panjang. Kalau siangnya siam, malamnya ada qiyam, di mana qiyam ini menurut para ulama adalah berdiri tegak untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau dalam kondisi perut kita kekenyangan, kita tidak akan maksimal dalam beribadah kepada Allah. Maka kemudian iftarnya pun sederhana. Kemudian dia akan bermunajat kepada Allah di malam hari. Salat malam atau salat tarawih, yang ini bekal utamanya adalah Al-Quran. Maka setiap kita harus sadar bahwa Ramadan di antara namanya adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran ini sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan saat sholat malam, maka bekal utamanya adalah hafalan Al-Quran. Maka oleh karena itu, ayo evaluasi kembali saat keislaman kita atau saat kelahiran kita sebagai seorang muslim sampai hari ini. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang sudah kita hafal dan kita gunakan untuk munajat di dalam sholat yang kita lakukan. Karena sholat adalah munajat. Di dalamnya ada firman Allah, utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Baca Al-Quran, bawa ke dalam salat, tegakkan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah yang dibaca, yang di situ sebagai petunjuk dan penyembuh, maka orang yang salatnya benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Kemudian yang kedua, makna dari qiyam ini, qiyam di bulan Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan adalah kesiapan kita untuk mengembalikan seluruh orientasi hidup kita yang tadinya cabangnya kemana-mana. Ada orang kerja karena ingin membangun rumah. Ada orang sekolah karena ingin dapat uang. Ada orang melakukan berbagai macam kegiatan yang tadinya niatnya karena Allah, tapi kemudian berpencar menjadi kepentingan dunia. Maka malam hari adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan seluruh orientasi hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, korbanku atau ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Apa buktinya? La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka tentu kita harus mengevaluasi kehidupan kita, karena jangan sampai amal-amal kita tercampur kepentingan dunia yang menyebabkan dipuji orang tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya nanti akan ada orang lelah bekerja tapi tidak pernah mendapatkan apresiasi. Yang ini Allah sampaikan dalam firman-Nya, amilatun nasibah. Orang-orang yang sudah bekerja keras tapi kemudian tidak mendapatkan apresiasi kecuali hanya di dunia, sedang akhiratnya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan kita untuk menjalankan syariat Allah dan ibadah kepadanya sesuai yang pertama tata caranya, yang kedua adalah niatnya, tujuannya, dan yang ketiga adalah prioritasnya. Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo ya, mulai dicek and recheck. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang Allah tunjukkan melalui aplikasi Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat sahabiat, diikuti tabi'in dan tabi'at, kemudian diajarkan oleh para ulama dengan berbagai macam perbedaannya.
dengan berbagai macam ikhtilafatnya. Perbedaan dalam menjalankan ilmu fikih adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh menjalar kepada pecahnya hati. Ashabun Nabi, sahabat Nabi yakhtalifun. Dari sejak zaman sahabat Nabi terjadi berbagai macam perbedaan dalam aplikasi fikih. Walakin la taftariqu qulubum, tapi hati mereka tidak ada yang sampai pecah. Hati mereka tidak saling menyakiti. Dan hati mereka tidak pernah ada dendam. Subhanallah. Karena ikhtilafat tadi memang bukan untuk perpecahan. Tetapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap hamba bisa beribadah sesuai dengan kemampuannya selama ada landasan hukum dan dalilnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tujuan. Ketika orang berpuasa banyak sekali yang mendapatkan nikmat kesehatan. Yang tadinya sakit gara-gara puasa bisa sehat. Tetapi sang hamba tersebut tidak boleh merubah niat puasanya karena ingin sehat. Puasanya harus tetap karena Allah. Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang akan memberikan balasan adalah Allah langsung. Semua amal Ibnu Adam itu untuknya. Illa saum fa innahu li fa ana ajzibi. Allah dalam hadis qudsi mengatakan semua amal anak Adam untuknya. Kecuali puasa. Itu untukku dan aku yang akan membalas langsung puasa itu. Maka ayo tata niat kita menghadapi bulan Ramadan sebagai seorang mukmin yang siap menjalankan peran sebagai seorang hamba yang akan jadi bekal untuk akhiratnya. Yang ketiga adalah bicara tentang prioritas. Di dalam hukum Islam ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Di antara fenomena yang sangat dahsyat pada bulan Ramadan adalah bertambahnya jamaah masjid saat sholat tarawih. Ketahuilah, sholat tarawih itu hukumnya sunnah dan syiar. Tetapi yang harus lebih kita perhatikan adalah sholat 5 waktu. Yang itu adalah merupakan kewajiban kita. Maka oleh karena itu, ayo ya setiap kepala keluarga memperbaiki ya interaksi sholat 5 waktunya yang fardu. Kemudian ayo kita perbaiki sholat tarawih kita. Sehingga yang fardu diutamakan, yang sunnah kemudian mengikuti di belakangnya. Inilah 2 mukjizat Ramadan, siyam dan qiyam. Maka tidak heran kemudian Rasulullah pernah menyampaikan ketika orang bangun di malam hari kemudian mengutamakan Al-Quran yang mengalahkan ngantuknya, maka kemudian as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, lapar yang ditahan karena Allah. Ya haus yang ditahan karena Allah, hubungan suami istri yang ditahan karena Allah, maka nanti hari kiamat akan datang berikan pembelaan kepada hamba tersebut. Sebagaimana saat malam hari dia sanggup menahan kantuknya untuk membaca Al-Quran baik di dalam salat maupun di luar salat, maka Al-Quran tadi akan datang berikan syafaat kepada hamba tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, ayo mulai kita tata, kita sambut, kita buat suasana rumah yang dimiliki berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena ini adalah bulan yang istimewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak jamaah sekalian untuk bagaimana membuat program yang terukur, terstruktur dan teratur di bulan Ramadan ini. Kenapa? Bisa jadi kita tidak sampai di bulan Ramadan, atau kita sampai di bulan Ramadan belum tentu kita akan sampai pada Ramadan berikutnya. Oleh karena itu berazamlah. Ya, siapkan
diri dan keluarga untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan berbagai macam program. Yang paling utama adalah perbaiki salat. Karena salat ini menjadi kunci diterima seluruh amal, diterima atau tidak. Maka perhatikan bagi kepala keluarga, ada nggak anggota keluarganya yang masih belum paham tentang bacaan salat. Karena munajat ini seyogianya bagi seorang hamba saat lisannya membaca di dalam salat. Kemudian otaknya bisa menerjemahkan, hatinya bisa mengambil pelajaran. Sehingga salat ini nanti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum, maka ayo diupayakan. Dimaksimalkan. Ramadan kali ini paling tidak sudah bisa seluruh anggota keluarga salat dengan memahami terjemah perkata sehingga khusyuk akan mudah untuk dirasa. Yang kedua, buat program Al-Quran. Berapa banyak hafalan di Ramadan yang lalu, evaluasi sekarang. Dinaikkan. Karena ini adalah bekal munajat di dalam salat. Kemudian tilawah Al-Quran. Para ulama terdahulu bahkan para sahabat sampai menghentikan semua aktivitasnya. Digunakan untuk tilawah bin Tawar. Melihat mushaf. Padahal mereka sudah hafal. Karena keutamaan bulan tersebut bahkan di antara mereka. Dalam berbagai macam riwayat. Sampai bisa menghatamkan dalam waktu 24 jam. Atau paling tidak 3 hari. Atau di luar Ramadan mereka bisa menghatamkan paling lama 1 pekan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, mereka bisa menghatamkan 24 jam sampai 24 jam dikali 3. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Kita kerja pakai SOP, kita kerja pakai sistem. Sekarang kalau kita hidup di dunia yang tidak lama, dampaknya selamanya, ujungnya 2 surga dan neraka. Kita tidak punya petunjuk, tidak punya sistem. Kita akan hidup dalam asumsi dan persepsi, dan itu akan banyak salahnya. Nah oleh karena itu luangkan waktu untuk Al-Quran. Kemudian apa? Ajak keluarga untuk bertaubat kepada Allah dari berbagai macam kesalahan. Mungkin ada akidah yang bermasalah, ada ibadah yang bermasalah, ada akhlak dan muamalat yang bermasalah. Ayo bertobat dan perbaiki. Dan yang keempat adalah doa. Ya cari waktu-waktu mustajab. Mungkin banyak harapan yang tidak bisa diselesaikan dengan pekerjaan dan dagangan. Tetapi bisa diselesaikan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama hubungan antar anggota keluarga yang selama ini mungkin retak, atau antar saudara yang sesungguhnya di antara orang yang bertakwa sifatnya adalah wal afina anin nas, sanggup memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya dan dimaafkan tanpa syarat. Nah tentu dengan program-program yang terukur yang dibuat oleh setiap anggota keluarga dan tentunya berbeda-beda, maka kita akan punya evaluasi dan muhasabah setiap tahun sehingga meningkat ke arah yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan itu catatan itu akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qadi hajatina wa yassir umurana washrah sudurana wa tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ij'alna wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli dzikr wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ajmain wa habil musiiina lil muhsinin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustata'afina fi kulli makan. Allahumma fad baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin warzuqna imaman wa ra'isan taqiyya mu'mina. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma wahid qulubal muslimin. Allahumma wahid quluba ulama'il muslimin wa zu'ama'il muslimin wa umara'il muslimin li'izzil islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma wa'id alaina ramadan a'waman adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa si'ati rizq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Cek.
Bismillah, istau, istau. Bismillah, istau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Allahumma antas salam. Allahumma la ma'ana ilahi rabbi anta ma'ana subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. Allah akbar kabir. La ilaha